Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bersyukur di hari pertama kita belajar mengajar pada semester genap saat ini kita bisa bertemu meskipun secara daring. Kita masih Tuhan berikan kesehatan dan kita masih bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini dengan baik. Itu semua saya yakin karena berkat dan kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita akan mengawali setiap kegiatan kita sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap pembelajaran di semester ganjil yang sudah kami lalui Tuhan. Dan saat ini juga kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena di semester genap saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami dan firman-Mu menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di sini Miss Safira akan memberikan sebuah cerita dongeng yang berjudul Kisah Rusa Muda dan Serigala. Demikian ceritanya. Pada suatu hari kawanan rusa terlihat merumput di padang yang luas dan subur. Padang itu terdapat aliran yang airnya segar dan tidak pernah habis walaupun musim kemarau telah tiba. Beberapa hewan pemakan tumbuhan lainnya seperti kerbau, zebra, gajah, serta hewan lainnya berkumpul di padang rumput yang subur tersebut. Kawanan rusa selalu mengamati tempat mereka, mencari dan menghindari ancaman dari kawanan serigala setiap mereka sedang merumput. Rusa penjaga juga terus memperhatikan setiap suara dan gerak-gerik yang mencurigakan. Pada suatu hari, dikala mentari bersinar, gumpalan awan tipis menghiasi langit biru dan sejuknya tiupan angin membuat suasana di padang rumput itu sangat menyenangkan. Kawanan rusa dan binatang lain sedang memakan rumput dengan tenang. Lalu salah satu rusa muda mendapat tugas pertamanya mengawasi keadaan padang rumput tersebut. Rusa ini memiliki badan yang besar, lincah serta kuat, tapi dia hanya memiliki satu tanduk karena satu tanduknya patah ketika dia diserang oleh seekor serigala. Ketika rusa muda itu mulai melaksanakan tugasnya, dia menegakkan badannya, melihat keadaan sekelilingnya. Matanya yang tajam mampu melihat sesuatu yang jauh bersembunyi pada semak-semak. Telinganya mampu mendengar suara yang terdengar asing dari jarak yang cukup jauh, dan kakinya yang kuat dan lincah mampu melepaskan diri daripada serigala. Awalnya rusa itu patuh pada tugasnya. Namun rusa itu mulai berpikir bahwa hal ini adalah kegiatan yang sangat membosankan. Menjaga kawanan rusa dari kawanan serigala dan berpikir jika dia terus menjaga kawanan dari bahaya, kapan dia mulai makan rumput yang hijau ini? Padahal rusa itu mulai merasakan lapar. Setelah beberapa saat rusa meninggalkan tugasnya, terdengar suara gemuruh para kawanan rusa dan para binatang lainnya yang berlarian dengan sangat kencang. Mereka mengeluarkan suara-suara peringatan bahwa kawanan serigala menyerang. Saat itu pula, rusa muda yang sedang menikmati rumput hijau itu kaget dan merasa ketakutan. Matanya melihat ke sana kemari untuk melihat dari mana datangnya kawanan serigala itu. Namun dia sudah terlambat menyadarinya. Ternyata kawanan rusa yang
ada di sekitar itu sudah diserang oleh kawanan serigala, dan mereka tepat berada di belakangnya dan sudah siap untuk menerkam dirinya dan juga teman-temannya. Segera rusa muda itu melompat dan berlari untuk meloloskan diri dari kawanan serigala. Namun kawanan serigala telah mengepung rusa muda itu, dan rusa muda itu tidak mampu lagi meloloskan diri dari kawanan serigala tersebut. Dia sangat menyesal dengan perbuatannya, meninggalkan tugas mengawasi keadaan padang rumput hingga akhirnya dia mendapatkan akibat yang begitu buruk untuknya. Di saat itu rusa muda itu berpikir bahwa jika dia mendapatkan tugas apapun akan dia lakukan dengan sepenuh hati dan selalu patuh pada tugas tersebut. Tapi kesalahan itu tidak ada dan tidak bisa untuk diperbaiki, karena saat itu pula para serigala telah menerkamnya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita saat ini sesuai dengan tema renungan kita pada saat ini, yaitu bertanggung jawab. Kita diingatkan melalui cerita rusa muda dan serigala ini. Jika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita harus bisa melaksanakannya dengan baik dan dengan benar-benar kita mengerjakannya. Ketika kita sebagai seorang pelajar, bersikaplah dan bertanggung jawablah dengan tugas yang sudah diberikan, dengan pelajaran yang kalian ikuti selama kalian menjadi pelajar. Dan jika kalian menjadi seorang anak ketika kalian di rumah, lakukanlah tugas itu juga dengan baik. Seperti firman Tuhan yang kita baca di awal tadi dari Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bertanggung jawablah dengan apa yang bisa kalian lakukan, bertanggung jawablah dengan setiap hati kalian supaya apa yang kalian lakukan semuanya itu berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur melalui firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa bertanggung jawab Tuhan dimanapun kami berada. Baik itu kami sebagai pelajar, baik itu kami sebagai guru, baik itu kami sebagai anak, dan juga dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, juga keluarga, bahkan Bapak Ibu guru di tempat kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut setiap hari ini dengan penuh rasa syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.